Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah ya, Ramadannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan pertama Rasulullah itu tahun 2 Hijriah. Artinya kewajiban puasa Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Sekarang kan sudah 1445 Hijriah. Berarti udah 1400 tahun lebih. Nah, kita sering lupa Ramadan pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga diizinkan syariat berperang. Jadi Ramadan pertamanya Rasulullah itu adalah pertama kalinya diizinkan berperang. Kalau kita mengetahui ayat kutiba alaikumusiyam, selain ayat yang berbicara kewajiban puasa di bulan Ramadan, Ramadan pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga masuk kategori diizinkannya berperang pertama kali. Jadi selama 13 tahun di Mekah gak ada perang. Gak ada. Tidak diizinkan, tidak diperbolehkan melawan. Tapi baru 2 tahun di Madinah Allah izinkan melawan. Surat Al-Hajj ayat 2 ayat 39. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udina lilladina yuqataluna bi annahum dzulimu. Telah diizinkan membalas serangan bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Makanya kalau kita ngelihat fase Mekah, Rasulullah didolimi, Rasulullah SAW diintimidasi, para sahabat sampai dieksekusi, ya, itu tidak ada pembalasan. Karena di Mekah ini belum turun ayat ini. Tapi begitu pindah ke Madinah, ayat ini turun, para jemaah. Ini menunjukkan Islam itu tahu kapan harus bersabar, kapan harus melawan. Jadi nggak sabar terus, Pak. Ya kalau sabar terus mah Masjidil Aqsa udah lama hilang, para jamaah. Makanya terus dilawan oleh pejuang-pejuang Palestina. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kalau kita ngelihat ya, ciri-ciri ayat yang mengizinkan berperang itu ya, itu ternyata ya ada ciri-cirinya yang Allah jamin berikan pertolongan, Pak, dan berikan
kemenangan. Ini yang kita sering lupa. Ya. Tadi kan ayat panjang ini selain berbicara tentang perizinan perang, Allah juga menjanjikan ya, tentang mereka akan alladzina immakannahum fil ard. Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kejayaan. Ciri-cirinya itu siapa mereka? Aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Jadi ciri-cirinya adalah mendirikan sholat, membayar zakat, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita kadang bertanya-tanya, kenapa sih Islam itu mengakui perang para jamaah? Ya, secara prinsip Islam ini agama perdamaian. Ya, namanya aja Islam. Ya, salam ini jelas adalah perdamaian. Ya. Sebelum hijrah perang itu dilarang. Ya. Makanya kan ada ayat idfa billati hiya ahsan. Kejahatan itu ditolak dengan cara yang baik. Ya. Umat Islam selama 10 tahun lebih di Mekah sudah cukup sabar, sehingga kondisi menuntut untuk membalas. Ya. Nah, Islam mengizinkan, mengakui, mewajibkan perang bukan untuk menebar kebencian, dendam atau permusuhan, tapi untuk menjaga diri dan kehormatan, membela agama dan dakwah, serta menjaga stabilitas keamanan, stabilitas perdamaian. Ya. Dan itu tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan akal sehat dan norma universal. Makanya PBB saja itu juga mengakui perang dan punya tentara perdamaian. Dan ada budget khususnya, tapi memble kalau sama Israel para jamaah. Ya. Nah, jangankan di agama kita, agama lain, lebih serem Pak. Ya, kan orang-orang di luar Islam itu kan suka bilang Islam itu keras, membolehkan peperangan. Kita lihat Pak, agama lain kalau bicara ayat-ayat mereka nih, kitab Samuel pasal 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang masih menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Serem ini Pak. Makanya ini pegangannya Benyamin setan Yahok ini Pak. Ya, mengatakan kita itu orang-orang Amalek gitu. Jadi dia membantai itu nggak pakai belas kasihan. Tuh coba lihat nih. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan kau tumpas sama sekali. Loh. Ya. Itu ayat-ayat mereka Pak, bukan ayat-ayat kita. Nanti kita bandingkan sama kita para jemaah ya. Lagi ini, Matius pasal 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan masih banyak lagi. Tapi kalau Islam para jamaah kita lihat ya. Wa qatilu fi sabilillahi alladhi yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi merangi itu karena diperangi dulu, bukan mengawali perang duluan, enggak. Islam itu berperang karena diperangi dulu. Itu pun wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka orang-orang yang melampaui batas. Coba ini apa kata Rasulullah SAW, wala taqtulu syaikhan, jangan bunuh orang tua, wala tiflan, jangan bunuh anak-anak, wala sogiron, jangan bunuh juga ini anak-anak ya, wala imro'ah, jangan bunuh perempuan. Loh, ini aturan dalam Islam Pak. Beda sama tadi kan, semua dibantai, yang bernapas dibantai. Wah itu mah
Serem para jemaah. Kalau kita mah masih punya adab para jemaah. Nah, kita lihat ini juga sama ini. Perangi mereka, ya. Jangan berbuat curang. Perang aja jangan berbuat curang, Pak. Bayangkan perang ini, ya. Jangan berbuat curang. Nggak boleh dalam Islam jangan berbuat curang gitu, ya. Makanya mudah-mudahan pemilu nggak curang juga para jemaah. Jangan melanggar perjanjian. Jangan memutilasi mayat tuh, nggak boleh para jemaah. Beda sama Zionis Israel laknatullah ini. Jangan lari dalam medan perang, jangan memutilasi, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang tua yang sepuh, jangan membunuh pendeta di tempat ibadahnya. Udah berapa ratus masjid di Gaza yang dihancurkan sama Zionis, termasuk gereja juga para jemaah. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui perang, tapi ada batasan-batasan para jamaah. Ya. Apakah Islam disebarkan dengan pedang? Oh, tidak para jamaah. Karena la ikroha fiddin, nggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Kalau Islam sudah disebarkan dengan pedang, Yahudi sejak tahun pertama Hijriah udah habis. Karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mayoritas Muslim, Yahudi cuma minoritas. Umat Islam menguasai Syam, tapi umat Kristiani tetap bebas beragama, eksis sampai kini. Islam menguasai Mesir, tapi sampai hari ini Kristen Mesir, Kristen Koptik namanya, masih eksis. Umat Islam menguasai Spanyol, tapi nggak ada pemaksaan, nggak ada pembantaian. Umat Islam pernah menguasai India, tapi mayoritas Hindu masih hidup aman. Sekarang malah umat ekstremis Hindu yang membantai saudara kita di India. Naudzubillah. Islam masuk ke Indonesia juga damai. Jadi para jamaah ini untuk memutus bahwa kenapa Islam membolehkan perang. Paling tidak sedikit ini sudah bisa menjawab lah. Nah, terus perangnya perang apa? Sebentar, kita tahu pasti jawabannya perang Badar. Tapi sebelum perang Badar itu ada saria, ada perang-perang kecil, Pak. Ya, perang-perang kecil yang kita nggak boleh lupakan. Ya, jadi ada Ghazwa perang besar, ya, ada saria perang kecil para jamaah. Nah, kita lihat. Nih, bulan Ramadan 1 Hijriah, Pak. Siapa yang nyerang? Hamzah bin Abdul Muthalib bawa bendera warna putih dengan sahabat 30 sahabat. Tujuannya apa? Mencegat rombongan dagang Quraisy. Loh, kok rombongan dagang dicegat? Iya, berarti nyerang duluan. Iya. Loh, kok gitu? Ini bukan nyerang duluan. 13 tahun di Mekah diintimidasi, diserang, bersabar. Sekarang saatnya bales gitu, Pak. Makanya kalau ngelihat Gaza, jangan lihat 7 Oktober, lihat sejak tahun 47. Tahun 48 ketika mereka mulai menjajah Palestina. Ngelihatnya 7 Oktober ya keliru para jamaah. Ya. Tuh, dicegat ya, sudah siap perang tapi nggak jadi. Nah, ini syariah yang pertama. Kemudian syariah berikutnya bulan Syawal, sebulan kemudian bersama 60 sahabat yang mimpin Haris bin Al-Muthalib, ya. Tujuannya sama, kafilah dagang Quraisy dicegat para jamaah. Bertemu dengan 200 pasukan kafir pimpinan Abu Sofyan. Udah saling lempar-lemparan panah para jamaah, ya. Udah perang ini para jamaah, ya, udah perang, ya. Tapi belum dahsyat sekali, belum para jamaah. Perangnya bawa bendera, ya. Namanya liwa, al-liwa sama ar-roya. Bendera putih sama hitam, ya. Liwa sama roya gitu, Pak. Ya. Ini kalau Rasulullah kabarkan, ya, liwa warna putih, ya, sedangkan roya itu warna hitam para jamaah. Nah, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa benderanya itu, tapi riwayatnya doif, ya.
itu. Bahwa kana maktuban ala royatihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bendera Rasulullah itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu Pak. Ya, kalau sekarang itu jadi bendera salah satu ormas yang dilarang di Indonesia gitu Pak. Ya, makanya tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bacanya bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bacanya HTI gitu Pak. Ya, itu benderanya HTI lah, itu karena dianggap ormas terlarang Pak. Itu padahal sebenarnya ya itu mau merujuk kepada benderanya Rasulullah. Tapi kita nggak bahas HTI para jamaah. Nah, baik. Kita langsung masuk ke perang yang besar para jemaah ya, perang yang besar. Nah, apa perang yang besar itu? Perang Badar, sudah kita tahu semua. Nah, jadi sebelum perang Badar itu adalah perang-perang kecil. Nah, tapi perang Badar ini tetap tujuannya sama, mencegat kafilah dagang Quraisy, tetap sama. Ya, berangkatlah 300, karena sifatnya mencegat, bukan perang, ya, mencegat. Jadi bukan kekuatan penuh, enggak. Ini di bulan Ramadan para jamaah ya. Nah, rombongan dagang Quraisy itu sudah tahu kalau ada yang mau mencegat kafilah dagangnya, maka mereka minta bantuan kepada Mekah. Abu Jahal merespon, mengeluarkan semua kekuatan, 1.000 orang-orang musyrik Pak. Loh, padahal tadi kita berangkat kan cuma 300. Mereka sudah siap 1.000. Nah, di sini muncul problem. Kenapa? 300 ini niat awalnya bukan perang penuh, tapi cuma mencegat. 300 ini 90 dari kalangan muhajirin, 200 lebih dari kalangan ansor. Ini juga jadi polemik. Kenapa? Kalau yang muhajirin siap hidup mati bersama Rasulullah. Kalau yang ansor ini kan baru 2 tahun bersama Rasulullah, 2 tahun kurang. Mereka memang berjanji akan melindungi Rasulullah sampai mati kalau di dalam Madinah. Lah ini kan udah di luar Madinah. Mereka tetap setia apa enggak? Nah, ini makanya kemudian muncul perselisihan sedikit Pak. Khawatir orang-orang Ansor tidak mau terus melanjutkan perjuangan ini karena tidak sesuai dengan janji-janjinya, begitu para jemaah ya. Jadi memang ada baiat, ada janji kepada Rasulullah. Tapi hebatnya para jemaah, orang-orang Ansor ini menjawab dengan flashback ke Bani Israel. Kan Bani Israel ini kan habis diselamatkan oleh Allah dari tentaranya Fir'aun, melewati Laut Merah yang terbelah. Kan Allah perintahkan untuk udkhulul ardhal muqaddasah, masuk ke wilayah Palestina. Tetapi di Palestina itu ada kauman jabbarin, ada kaum yang gagah perkasa. Jadi Bani Israel gak berani masuk. Cuma didorong tetap berjuang. Kenapa? Kan Allah bersama kita. Kalian diselamatkan dari tentara Fir'aun. Tunjukkan keyakinan, keimanan kalian. Pasti Allah tolong juga. Tapi apa jawabannya? Bani Israel, ya Musa, fathab anta wa rabbuka faqatilan innaha huna qaidun. Kamu saja Musa sama Tuhan kamu yang perang. Kami duduk-duduk di sini. Kalau ada kopi sambil ngopi. Kurang ajarnya Bani Israel. Pengecut. Sampai sekarang mereka tetap pengecut. Nah, orang Ansor itu meyakinkan Rasulullah bilang begini, kami tidak sama dengan Bani Israel. Jawaban kami tidak akan sama dengan Bani Israel kepada Nabi Musa. Kami akan terus bersamamu Muhammad. Ya Rasulullah. Wah, ini Pak. Jadi kan kita perlu memikirkan dulu para jemaah. Ini bulan Ramadan, puasa. Lawannya kekuatan penuh 1.000 orang, 700 onta, 300 kuda, ratusan peralatan senjata militer. Kita cuma mau nyegat,
Makanya yang berangkat 300. Udah begitu ontanya cuma 70, kudanya 2. Peralatannya serba terbatas para jamaah. Kalau kita lihat diagram ini, ya peralatannya serba terbatas. Oh nggak niat perang, niatnya nyegat. Siapa tahu kok tiba-tiba mereka malah siap perang. Makanya dibutuhkan komitmen. Apalagi ini bulan Ramadan dan wilayahnya itu wilayah Badar. Para jamaah, Badar sama Madinah 132 kilometer. 132 kilometer. Perak sampai Malang Selatan. Bukan cuma Malang. Kalau Malang kan 100 kilo. Malang Selatan tambah 30 kilo lagi Pak. Jadi bayangin saja, Ramadan, puasa-puasa, disuruh jalan kaki dari pelabuhan sampai Malang Selatan. Sampai sana ngapain? Perang. Musuhnya berapa? 1000. Kita berapa? 300. Puasa-puasa, Ramadan, jalan kaki sampai Malang Selatan. Gimana Pak? Berangkat paling, ya Rasul saya urung dulu ya Rasul. Ya kenapa? Lagi puasa Rasul. Gitu Pak. Ya, iya pasti kita gitu. Nah orang kurang kerjaan apa? Puasa-puasa jalan sampai Malang Selatan. Perang lagi kan begitu. Ya tidur-tiduran, kan gitu Pak kita mikirnya. Tapi tidak dengan para sahabat. Sahabat puasa pertama, Ramadan pertama, disuruh perang, tetap berangkat. Kenapa? Ini Pak, iman yang berbicara. Iman yang berbicara. Iman Pak. Ini beda kualitas kita antara para sahabat. Ya. Makanya sejarah Ramadan umat Islam itu isinya jihad. Isinya perang Badar, mau turun lagi ke bawah, semuanya itu Ramadan Pak. Membebaskan Palestina zamannya Umar, itu juga Ramadan. Tariq bin Ziyad membebaskan Andalusia, itu juga bulan Ramadan. Turun sampai ke negara kita, Indonesia merdeka, itu juga Ramadan. Agresi militer Belanda di Madura, habis makan sahur, sholat subuh, langsung nyerang bentengnya Belanda. Silakan Pak, Pamekasan, silakan dicek sejarahnya. Umat Islam ini kalau Ramadan perang, jihad, fi sabilillah itu. Lah kita Ramadan tidur, terus pakai dalil. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah loh, Pak. Ya kan? Sudah. Kalau diingetin, poso-poso kok turu ae. Loh, gak tahu dah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya Allah. Ya. Loh, kita kan belum mau perang lawan siapa sekarang? Oke, Pak. Ya, saya kasih kisi-kisi. Ya, memang kita enggak perang fisik. Ya. Oh mana wong apa? Belum ada musuhnya kan nggak ada kecuali kalau kita di Gaza ya itu udah kelihatan musuhnya yang mana. Nah ini kan kita musuhnya nggak ada, terus mau perang lawan siapa kan begitu. Nah entar saya bukakan minimal ya yang kita bisa ajak perang ya minimal ya di negeri kita gitu ya. Entar Pak ya minimal yang bisa kita ajak perang itu adalah musuh-musuh internal. Ya. Apa itu? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu. Eksternal orang-orang kafir yang memerangi kita nggak ada, kecuali kita di Israel. Ya. Tapi ada yang perlu kita perangi, musuh abadi. Siapa? Setan. Nah ini jangan diajak berkawan setannya Pak, diperangi setannya ya. Sarana perlawanannya hati, lisan, harta, anggota tubuh dengan tujuan li'ila li kalimatillah. Gimana caranya para jamaah? Nih, jihad melawan hawa nafsu para jamaah ya.
Ini aja dulu, ini minimal Pak, minimal ini dulu. Ramadan kita nggak usah kayak di Gaza, perang lawan Israel, mungkin kita belum waktunya, ya. Tapi minimal ini dulu. Jihad melawan hawa nafsu. Gimana caranya? Pertama, belajar agama. Nah, dengan benar, pengajian kayak begini. Kedua, amalkan yang kita sudah belajari. Ketiga, mengajak orang lain, mengajarkan kepada orang lain. Keempat, bersabar dalam menyebarkan kebaikan. Nah, kalau melawan setan gimana? Tolak yang mewas-waskan kita di dalam hati kita. Subhat, syahwat. Nah ini harus hilangkan Pak. Ya, harus hilangkan. Syahwat lah. Subhat itu yang nyeleneh-nyeleneh pokoknya. Yang liberal-liberal, yang sekuler. Ya, syahwat aja Pak. Ya, syahwat aja terakhir lah pakai penutup. Waktu saya habis soalnya Pak Jamaah. Ya, syahwat. Ini saya buka. Syahwat itu ada 3 Pak. Minimal 3 ini yang harus kita jaga. Ya. Jangan sampai kita 3 ini kita kena para jamaah. Entah saya bukakan dulu jamaah filenya. Jadi syahwat ini harus kita perangi. Jangan sampai kita malah enak-enakan dengan syahwat ini. Itu namanya enggak jihad. Karena kita ini Ramadan ini bulan jihad, bulan berjuang. Berjuang lawan siapa? Lawan hawa nafsu sama lawan setan. Ya. Oh, setannya kan udah dibelenggu. Ya, setan dari golongan jin dibelenggu. Tinggal setan dari golongan manusia. Tuh hati-hati para jamaah, ya. Setan-setan manusia ini juga nyebelin, Pak. Ya. Kita mau baik malah diajak enggak baik. Nih para jamaah, syahwat ini hati-hati. 1, syahwat harta benda. Orang jadi rakus, kemaruk sama harta. Di negeri kita, koruptor itu bukan orang miskin, orang kaya. Orang udah punya duit banyak masih korupsi. Ya Allah. Bisnis kok sama rakyat, gimana sih? Rakyat dicari komisi ke rakyat, ya Allah. Digaji sama rakyat, ngambil komisi lagi sama rakyat. Innalillahi. Udah gitu alumni Hotel Prodeo penjara, mantan-mantan koruptor mencalonkan lagi, ya gitu ya dipele lagi, ya sudah Pak, itu Pak. Ya. Bahkan orang akan membunuh, menganiaya gara-gara syahwat harta. Hati-hati Pak, syahwat harta. Yang kedua, syahwat, mohon maaf, urusan seksual. Ini yang melahirkan kejahatan, kekejian, perzinahan, pemerkosaan, sampai penyimpangan seksual, LGBT. Tuh, tantangan kita hari ini, para jemaah. LGBT, hati-hati. Kecenderungan kepada sesama jenis, ya. Pelecehan, wah, ya kan tuh. Berita-berita perzinahan, naudzubillah, ya, ngeri. Jaga anak-anak kita para jemaah. Dan yang terakhir, syahwat yang harus kita waspadai, kita harus jihad lawan syahwat ini, syahwat terhadap kekuasaan. Nah ini Pak, pengen berkuasa terus, ya, nggak mau lengser, Pak. Ya. Akhirnya menghalalkan segala cara, melakukan apapun supaya bisa tetap berkuasa, para jamaah. Ya, 3 syahwat ini kita harus jihad. Kalau enggak bahaya, para jamaah. Ya. Gimana caranya? Ya ibadah itu. Ramadan ini perbanyak ibadah karena bulan Ramadan adalah jihadnya umat Islam. Kita jihadnya minimal melawan hawa nafsu dan melawan setan. Insya Allah, Allah tolong kita hingga akhirnya masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.